Banyak orang berpikiran bahwa tanda tangan elektronik itu scan tanda tangan, barcode, atau QR code. Padahal tanda tangan elektronik yang aman, sebagaimana yang diamanatkan di persyaratan undang-undang, bukan scan tanda tangan, bukan barcode, dan bukan juga biometrik. Saksikan terus, kita akan lihat seperti apa sih tanda tangan elektronik menurut peraturan perundang-undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi. Semoga kebaikan untuk Indonesia. Di channel ini saya akan menyajikan video series yang membicarakan tentang bagaimana cara mudah implementasi tanda tangan elektronik yang kita lihat nanti dari berbagai perspektif. Perspektif hukum, perspektif teknologi, perspektif proses bisnis, tata kelola, kemudian perspektif culture atau budaya, dan perspektif lainnya yang saya angkat berdasarkan pengalaman kami dalam mengimplementasikan tanda tangan elektronik pada berbagai institusi yang ada di Indonesia. Jadi saya sarankan Anda klik subscribe di bawah ini supaya Anda bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru, video-video terbaru yang akan kami sajikan untuk menambah pengetahuan dan wawasan Anda bagaimana cara implementasi tanda tangan elektronik yang benar. Jadi bukan sembarangan tanda tangan elektronik. Oke, kita masuk ke materi. Perhatikan gambar berikut ini di slide ini. Di gambar ini kita lihat bahwa saya ingin menyampaikan bahwa tanda tangan elektronik itu, tanda tangan digital dalam konteks ini bukan merupakan scan tanda tangan, bukan merupakan barcode atau QR code. Ini yang sering kita kenal. Lalu seperti apa sih tanda tangan elektronik ya? Sesuai dengan video sebelumnya kita sudah bahas ya beberapa. Itu referensinya ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan PP 71 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Di sana disebutkan bahwa tanda tangan elektronik itu adalah informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Lalu apa saja yang diverifikasi dan diautentikasi? Menurut PP PSTE, paling tidak ada identitas penanda tangannya, ada keutuhannya, dan ada keaslian informasi elektroniknya. Maka di gambar ini saya bagi menjadi 4 unsur bicara tanda tangan elektronik. Yang pertama adalah definisi itu mengatakan bahwa informasi elektronik yang dilekatkan. Tapi awas, bukan sembarangan informasi elektronik yang dilekatkan. Lalu yang kedua, terasosiasi terkait dengan informasi elektronik lainnya. Jadi informasi elektronik tadi yang dilekatkan itu akan terkait dan terasosiasi dengan informasi elektronik lainnya. Misalnya dokumennya, identitasnya, waktunya, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, fungsinya sebagai alat verifikasi dan autentikasi terhadap validitas informasinya. Validitas informasi apa yang dicari untuk verifikasi dan autentikasinya? Antara lain adalah identitas penanda tangannya. Yang kedua adalah keutuhan dan keasliannya. Itulah definisi tanda tangan elektronik menurut peraturan perundang-undangan. Artinya kalau ada satu bentuk tanda tangan elektronik yang ternyata dia tidak bisa dijadikan sebagai alat verifikasi dan autentikasi terhadap validitas informasi, terutama terkait identitas penanda tangannya, kemudian keutuhan dan keasliannya, maka sebaiknya jangan menggunakan metode tanda tangan digital yang seperti itu. Nah, lalu pertanyaannya seperti apa nih tanda tangan elektronik yang dimaksudkan? Ya. Di undang-undang itu dikenalkan ada 2 jenis tanda tangan elektronik. Yang pertama adalah tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi, lalu yang kedua adalah tanda tangan elektronik yang tersertifikasi. Tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi kita sudah kenal. Beberapa kali tadi sudah saya sebutkan. Seperti scan tanda tangan, itu adalah tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi. Kemudian ada juga misalnya barcode tadi, QR code.
kemudian ada juga biometrik, kemudian ada juga yang seolah-olah menuliskan satu gorehan tanda tangan yang ada di handphone atau di tabletnya. Itu adalah bentuk juga tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi. Yang sesungguhnya itu adalah sama seperti scan tanda tangan, karena goresan tanda tangan yang dilakukan oleh seseorang tersebut melalui tabletnya, melalui smartphone-nya misalnya, akan ditangkap oleh smartphone atau tablet itu menjadi bentuk image, foto, sama seperti scan tanda tangan. Di PP juga disebutkan bahwa tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi pastilah dia tanpa menggunakan penyelenggara sertifikasi elektronik. Nah, nanti kita bahas penyelenggara sertifikasi elektronik itu apa. Itu sejatinya adalah pihak tiga terpercaya yang nanti akan menerbitkan identitas digital kita sebagai prasyarat untuk melakukan tanda tangan elektronik. Pada tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi itu tanpa PSRE, tanpa penyelenggara sertifikasi elektronik. Bagaimana kekuatan hukumnya? Kita lihat. Kalau tidak bisa memenuhi syarat sah tanda tangan, artinya apa kekuatan hukumnya? Mungkin Anda semua bisa menyimpulkan sendiri. Lalu jenis yang kedua adalah tanda tangan elektronik yang tersertifikasi. Nah, tanda tangan elektronik yang tersertifikasi ini dikatakan oleh PP 71 2019 pasal 60 ayat 2 adalah memenuhi syarat sah tanda tangan elektronik. Nah, untuk itu nanti di video berikutnya kita akan mempelajari apa sih syarat sah tanda tangan elektronik. Jadi tanda tangan elektronik yang tersertifikasi ini yang memenuhi syarat sah tanda tangan elektronik. Lalu yang berikutnya dia menggunakan sertifikat elektronik. Nah, sertifikat elektronik ini adalah sebuah file digital, file elektronik yang di dalamnya memuat satu, ada identitas digital, dan parameter-parameter kunci yang dibutuhkan untuk melakukan penandatanganan dan memverifikasi keabsahan tanda tangan. Jadi kalau kita bicara sertifikat elektronik ini, jangan membayangkan seperti kita habis ikut pelatihan, biasanya dapat sertifikat pelatihan bentuknya fisik lalu dielektronikan. Jangan membayangkan yang seperti itu. Tapi dalam konteks ini, sertifikat elektronik adalah sebuah ID digital. Sebuah identitas digital, sebuah file digital yang di dalamnya itu memuat identitas digital, kemudian memuat parameter-parameter kunci yang diperlukan untuk melakukan penandatanganan, memverifikasi tanda tangan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, tanda tangan elektronik tersertifikasi menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik. Nah, jasa PSRE ini adalah pihak yang mengelola, yang mengatur, yang menyimpan tentang penggunaan sertifikat elektronik. Jadi PSRE inilah yang menerbitkan sertifikat elektronik seseorang yang di dalamnya memuat identitas digital tadi dan parameter kunci untuk melakukan enkripsi atau penghitungan nilai tanda tangan yang ada di dalamnya. Jadi jasa penyelenggara sertifikasi elektronik ini menjadi satu unsur yang sangat penting ketika kita memilih memutuskan menggunakan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi. Ini gambaran visualisasi dari sebuah sertifikat elektronik ya. Ini nggak ditampilkan semua. Kemudian di dalam itu ada parameter-parameter kunci yang digunakan nanti untuk mengenkripsi nilai tanda tangannya pada saat kita selesai melakukan penanda tanganan. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada Anda semua tentang tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi dan yang tersertifikasi. Kenapa disebutnya tidak tersertifikasi? Tentunya tadi tanpa menggunakan penyelenggara sertifikasi elektronik. Yang kedua adalah tidak dapat memenuhi syarat sah tanda tangan elektronik. Nah, syarat sah tanda tangan elektronik itu aspek hukum memang, tapi di dalamnya memuat komponen-komponen perlindungan keamanan. Makanya kalau itu nggak dilindungi, menjadi keraguan identitasnya, keraguan keutuhan dan keasliannya, maka akan menjadi satu bentuk tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi. Ini saya contohkan, ini scan dengan logonya, maka ini disebut sebagai tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi. Ini bentuk scan-scanner. Ini tidak memenuhi persyaratan, baik persyaratan hukum maupun persyaratan keamanan misalnya. Kenapa? Ya inilah bentuk scan tanda tangan yang siapapun bisa mengcopy, siapapun bisa membuat,
dan memindahkan kopiannya, mengkopikan kepada dokumen yang lainnya pada saat dilakukan pengesahan. Kemudian contoh tanda tangan tidak tersertifikasi lainnya adalah QR code misalnya. Ini contoh QR code. Jadi ada dokumen, ada QR code-nya menunjukkan bahwa persetujuan si penanda tangan terhadap konten dokumennya. Cuma dituangkannya dalam bentuk QR code. Saya nggak tahu QR code-nya isinya apa, bisa dicoba-coba. Apakah validitasnya atau data informasi dari dokumen itu sendiri atau bukan. Ini contoh QR code adalah tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi. Nah, mengapa tidak tersertifikasi tadi? Bisa dibuat oleh siapapun. Ini berbahayanya. Yang kedua, tanpa jasa penyelenggara sertifikasi elektronik yang memberikan jaminan keamanan identitas, perlindungan keamanan penandatanganan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tidak memenuhi syarat sah tanda tangan elektronik. Nanti kita bahas salah satunya satu persatu. Nah, inilah contoh bukti bahwa scan tanda tangan ini tidak bisa memenuhi perlindungan keamanan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Saya punya dua dokumen. Nah, dua dokumen ini dua-duanya sama menggunakan tanda tangan elektronik berupa scan tanda tangan yang tidak tersertifikasi. Nah, persoalannya dari dua dokumen ini salah satu ada dokumen yang palsu. Lalu pertanyaannya, ini yang terjadi pada dokumen yang menggunakan tanda tangan elektronik yang di-scan, bukan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi. Maka pada salah satu dari dokumen ini merupakan dokumen palsu, kita semua sulit untuk mengetahui mana dokumen palsu. Kita bayangkan kalau ternyata dokumen ini ada 100 halaman, waduh capek banget tuh membaca satu-satu, melihat mana yang asli, mana yang palsu. Nah, itulah kelemahan dari bentuk tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi. Kalau kita lihat sih, kemarin seingat saya merubah di poin J. Jadi di dokumen sebelah kiri di situ dikatakan sanksi. Pelanggaran terhadap surat edaran ini akan dikenakan sanksi denda sebesar 500.000 dibayarkan melalui petugas parkir atau kurungan atau pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, dokumen yang satunya bunyinya pelanggaran terhadap surat edaran ini akan dikenakan sanksi denda, sanksi sosial, kurungan, pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pertanyaannya mana yang asli? Tentunya yang di sebelah kanan. Dari mana taunya? Kebetulan aja kita baca konteks dari dokumen itu. Karena nggak mungkin orang membayar sanksi denda sebesar 500.000 dibayarkan melalui petugas parkir. Ini kebetulan karena saya yang merubah, maka saya tahu bagaimana kalau kita bayangkan selama ini kita menerima dokumen melalui grup WhatsApp, Telegram yang ternyata itu informasi hoax semua. Dan celakanya kita nggak bisa membedakan itu informasi yang hoax atau bukan. Ini kelemahan bentuk scan tanda tangan. Jadi gambarannya, kalau saya punya dokumen asli nih ditandatangani scan, maka kalau saya berkeinginan untuk memalsukan dokumen itu atau si X ingin memalsukan dokumen itu, dia tinggal buat dokumen yang seolah-olah sama seperti aslinya, lalu scan tanda tangannya dia tinggal kopikan. Jadilah dokumen yang bertanda tangan secara elektronik. Nah, kalau terjadi seperti ini, maka pihak tidak bertanggung jawab dapat menggunakan tanda tangan elektronik untuk memalsukan dokumen, sehingga sulit dibuktikan keasliannya. Karena tampaknya semua tanda tangan asli, karena di-copy. Kemudian bagaimana dengan tanda tangan QR Code misalnya? Tanda tangan QR Code adalah tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi. Tadi di depan sudah ada contoh dokumennya. Nah, bagaimana dia tidak tersertifikasi? Karena ada aspek keamanan yang dia tidak penuhi. Ini sederhana saja saya tampilkan. Ini ada satu dokumen, mungkin kelulusan seleksi mahasiswa di Badan Siber dan Sandi Negara misalnya. Dinyatakan maaf Anda gagal, kemudian satu lagi selamat Anda lulus. Lalu yang mana nih yang benar dari dokumen ini? Ternyata dokumen aslinya adalah bunyinya maaf Anda gagal. Lalu kemudian ada orang iseng merubah kontennya karena ingin lulus, dirubah menjadi selamat Anda lulus. Pada saat dilakukan pemeriksaan karena menggunakan QR Code untuk melihat validitasnya, lalu di-scan. Pada saat QR Code di-scan, ini dokumen aslinya ngomongnya valid, dokumen ini valid. Oke. Nah, bagaimana dokumen yang sudah dipalsukan ini? Pada saat di-scan, apa yang terjadi? Ternyata bunyinya juga valid. Lalu yang menjadi pertanyaan, yang asli mana dokumennya?
Nah, inilah salah satu kelemahan dari QR Code dan banyak kelemahan lainnya lagi yang menjadikan dia tidak menjadi satu bentuk tanda tangan elektronik yang memenuhi persyaratan. Ini saya contohkan. Ini dua dokumen menggunakan QR Code, ini dokumen dummy saja. Kita lihat seolah-olah duanya asli, padahal salah satu dari dokumen ini adalah dokumen yang palsu. Itu saya rubah sebelah kanan, keputusan gubernur tentang penghentian pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro. Yang sebelah kiri, keputusan gubernur tentang perpanjangan pemberlakuan. Kalau yang sebelah kanan penghentian, yang kiri perpanjangan. Seandainya kita nggak tahu siapa yang mengedit, siapa yang merubah, maka ini akan menjadi informasi hoax yang tersebar misalnya di internet. Mana dokumen yang aslinya? Pada saat di-scan QR Code-nya, ternyata dua-duanya bunyi bahwa dokumen ini valid yang dibuat di bulan Juli, tanggal 2 Juli 2021. Kalau nggak percaya silahkan dicoba, di-scan, QR Code-nya bunyinya akan seperti itu dua-duanya. Padahal salah satu dokumen ini adalah dokumen yang palsu. Sampai di sini, nanti di video selanjutnya kita akan bahas tentang syarat sah tanda tangan elektronik ya, untuk menuju menjawab tanda tangan elektronik mana yang sah. Nanti kita tunjukkan bentuk tanda tangan elektronik yang tersertifikasi yang mampu menjawab syarat sah tanda tangan elektronik tersebut. Jika merasa video ini bermanfaat, silakan share dan bagikan informasi ini ke orang lain yang membutuhkan. Ajak berkunjung ke channel ini. Jika suka, silakan di like. Jika ada yang ingin dikomentari, silakan ketikkan komentarnya Anda di bawah. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update video selanjutnya. Oke, saksikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.